Kita perang selama sekian tahun, saya ingin ketemu. Tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul. Luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Terima kasih Bapak. Solo kayak ya. Stop ya. Stop deh. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tiba di tempat acara. Yang kami hormati Ketua Umum DPP LVRI yang diwakili oleh Ketua yang kami hormati pengurus DPP LVRI beserta pengurus TVRI dan seluruhnya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dan Indonesia kepada pahlawan yang berjuang dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin, sebelum memulai saya akan membacakan urutan acara pada hari ini. Yang pertama menyanyikan lagu. Dan para pejuang ini dilakukan dengan dua gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan kekuatan 2.000 gerilyawan yang dimulai dengan penyusupan dari pasukan Serb-Wilkrai 1 serta para gerilyawan ke dalam kota untuk menguasai kampung-kampung, sementara pihak Belanda tetap pada tanggal 12 November 1949 bertempat di Stadion Siliwangi. Pada upacara tersebut Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Umum beserta anggota Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Ketua beserta anggota Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, serta segenap veteran Republik Indonesia yang saya banggakan. Hadir hari ini Wakil Ketua Umum 1 DPP LVRI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muzani Syukur, Sekretaris Jenderal DPP LVRI
Laksamana Madya TNI Purnawirawan Joko Sumaryono, Ketua One Timpus LVRI, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Haji Ito Sumardi, Ketua PP Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia Nyonya Lina Indriarti Resniwiro. Saya juga sambut Bapak, saya ulangi, Saudara Wali Kota Surakarta. Kalau Bapak saya kira yang pantas saya jadi bapaknya beliau. Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Rektor Universitas 11 Maret Profesor Jamal Wiwoho, Komandan Pangkalan Udara Solo Marsikal Muda TNI Rido Hermawan. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia. Perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, loh, kok komandan brigade? Anak kecil, umur 22 tahun. Komandan brigade 22 tahun, saudara-saudara. Coba ini, kita ingat, ya, artinya apa? Artinya, bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20-20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal, kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun, saya ingin ketemu. Tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul. Luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Si Iwan Saktiadi, para pejabat, sipil dan militer, Forkopimda Surakarta, Komandan Kodim Kapolres Kajari, serta tamu undangan semuanya yang berbahagia. Saya lihat ada Komandan Grup atau? Siap, Wadan Grup. Wadan Grup. Oh ya. Baret merah harus disambut. Saudara-saudara sekalian, karena Ketua Umum LVRI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri tidak dapat hadir, kita semua berdoa agar beliau segera pulih dan kembali dalam keadaan sehat. Saudara-saudara sekalian, tadi satu persatu kita sebut kehadiran veteran kemerdekaan, veteran Dwi Kora, veteran Trikora, veteran Seroja, termasuk saya sendiri tadi.
Tua juga aku ini. Veteran perdamaian yang sangat penting, ikatan istri pejuang veteran, para pemuda Pancamarga, penerus cita-cita perjuangan kita. Saya dapat perintah untuk mewakili Presiden Republik Indonesia karena Presiden Republik Indonesia sedang memimpin kegiatan-kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk mengikuti acara peringatan Hari Veteran Nasional tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari yang istimewa ini, saya ucapkan selamat Hari Veteran Nasional kepada seluruh veteran Republik Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya karena saudara-saudara sekalian adalah pejuang-pejuang merah putih yang tidak mengenal menyerah. Saudara-saudara dan para syuhada telah membuktikan cinta tanah air saudara. Oleh karenanya, hari ini adalah hari yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Peringatan Hari Veteran Nasional ini juga dimaksudkan untuk mengenang gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus 1949 setelah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia melawan tentara Belanda di Surakarta dalam aksi serangan yang terakhir. Para veteran yang saya banggakan, tema peringatan Hari Veteran tahun 2023 ini adalah dengan jiwa semangat dan nilai-nilai 45, LVRI ikut serta mensukseskan pemilu 2024 dan konsisten untuk melanjutkan pembangunan nasional. Tema ini mengisyaratkan bahwa perjuangan saudara-saudara sekalian belumlah usai. Sebagai pejuang merah putih yang hidup di masa kini, saudara-saudara sekalian, termasuk saya sendiri, harus berjuang membangun Indonesia dengan terus menerapkan sikap dan semangat prajurit 1945 yang rela berkorban jiwa dan raga demi negara Indonesia. Sikap dan semangat prajurit tersebut dapat kita implementasikan dengan cara turut menyukseskan pemilu 2024 dan pembangunan nasional. Alhamdulillah, Indonesia sekarang ini terus maju ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, menuju negara yang makin maju, aman, sejahtera, adil, dan demokratis. Dalam konteks pertahanan negara, perjalanan negara ini merupakan prestasi yang diukir dengan tidak mudah. Indonesia mengorbankan seluruh potensi komponen bangsa demi tegaknya NKRI. Bagaimanapun juga, kedaulatan NKRI harus tetap kita jaga karena NKRI adalah harga mati. Pengorbanan ini bukan hanya fisik manusianya saja, namun penguatan kapasitas dan kapabilitas pertahanan negara. Saat ini Kementerian Pertahanan terus melaksanakan modernisasi dan pembangunan kekuatan TNI. Kita juga terus menghidupkan dan mengembangkan industri pertahanan strategis nasional agar kita menjadi bangsa yang mandiri. Itulah yang kita lakukan dan akan dilanjutkan ke masa depan. Dan ini menjadi amanah kita semua. Saudara-saudara sekalian, Kementerian Pertahanan juga terus menerapkan strategi yang tepat, yaitu melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Strategi ini melibatkan pengelolaan seluruh sumber daya nasional
yang meliputi segenap sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional di seluruh NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan dalam menanggulangi ancaman apapun. Panutan kita adalah Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman. Dari beliau kita belajar untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar cita-cita. Tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang merah putih. Jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran pun kita siap selama hayat masih di kandung badan. Untuk itu, kunci kekuatan Indonesia dalam menghadapi masuknya berbagai potensi ancaman adalah dengan memperkuat identitas dan jati diri bangsa, serta membangun persatuan dan kesatuan yang kokoh dari seluruh komponen bangsa. Saudara-saudara sekalian, hal lain yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah sikap untuk peduli akan situasi perkembangan dalam negeri saat ini. Penyelenggaraan pemilu 2024 sudah di depan mata. Pesta demokrasi ini adalah bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh anggota LVRI dan veteran Republik Indonesia dimanapun berada untuk turut serta menjaga ketertiban penyelenggaraan pemilu 2024. Kita harus memastikan kualitas pelaksanaan pemilu 2024 di negeri ini terus meningkat serta berjalan dengan aman, damai, dan demokratis. Para veteran yang saya hormati, akhirnya saya ingin menyampaikan pesan dan harapan di Hari Veteran ini. Semoga para veteran Republik Indonesia selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus berkiprah demi bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dan kita selalu berdoa agar pendahulu kita selalu diberi tempat yang layak di sisi Yang Maha Kuasa. Ada yang pernah mengatakan, there is nothing nobler than risking your life for your country. Tidak ada yang lebih mulia daripada mempertaruhkan hidup untuk negara kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan pengabdian kita untuk bangsa dan negara. Pengabdian kepada negara tidak pernah mengenal batas akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Besar, Allah SWT, selalu memberi petunjuk, kekuatan, dan perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Selanjutnya kami mohon berkenan. Tapi sebentar, itu yang formal normatif. Saya sekarang ingin menyampaikan beberapa hal. Saudara-saudara sekalian, tadi terima kasih saya ingin ucapkan kepada pengurus LVRI yang telah menyelenggarakan acara yang sederhana ini, tapi hikmat. Saya juga terkesan dengan penayangan video tadi dari Bapak Sukoco, almarhum, sempat Letnan Jenderal, Mayor Jenderal TNI Pak Sukoco. Kebetulan beliau pernah menjadi komandan saya. Jadi saya terkesan dan saya mengenal beliau orang yang sangat patriotik, sebagaimana sebagian besar yang saya kenal Angkatan 45.
sangat patriotik, sangat idealis, sangat profesional sebagai perwira, sebagai prajurit. Bisa saya katakan otaknya cemerlang. Dan prestasi beliau luar biasa, dan ini saya sampaikan karena ini adalah juga prestasi dan jasa para senior yang masih menjalankan tugas patriotiknya di jajaran LVRI. Saudara-saudara sekalian, kegiatan-kegiatan yang telah kalian laksanakan, pewarisan nilai-nilai, peringatan hal-hal seperti hari ini adalah sangat penting. Karena yang terpenting dalam keberhasilan suatu bangsa untuk maju dan bangkit adalah cinta tanah air, adalah patriotisme, adalah semangat untuk berkorban demi bangsa dan rakyat. Itu kunci keberhasilan pembangunan. Dan pewarisan ini harus dilakukan terutama oleh pelaku-pelaku sejarah. Karena itu di sini saya lihat peran LVRI yang mungkin di masyarakat hari ini condong veteran dilupakan, condong veteran dianggap mungkin sepintas lalu. Di era sekarang, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang kita anggap maju, yang dominan sekarang adalah penghormatan kepada uang, penghormatan kepada kapitalisme. Seolah-olah yang punya uang itulah yang hebat, yang punya uang itulah yang harus dihormati. Padahal uang didapatkan dari suatu keadaan ekonomi, di mana ekonomi itu dijaga, ekonomi itu dipertahankan, ekonomi itu bahkan dibangun dengan darah, keringat, dan air mata para pejuang dan para veteran. Karena itu, saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini, bahkan sebagai Menteri Pertahanan, saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah. Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto itu. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi
Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa. Bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa merah putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin perasa. Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia. Perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, loh, kok komandan brigade? Anak kecil, umur 22 tahun. Komandan brigade 22 tahun, saudara-saudara. Coba ini kita ingat, ya. Artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20-20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal, kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu. Tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul. Luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Jadi Solo ini banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, saudara sekalian. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih LVRI, penghargaan saya dan permintaan saudara saya akan tadi saya catat, ya, dan kita perjuangkan. Ya, kita perjuangkan dan kita bisa perjuangkan karena sebenarnya kondisi bangsa kita semakin baik dan kadang-kadang kita tidak sabar dan tidak puas, tapi percayalah, pembangunan bangsa itu bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, adalah usaha konsisten, terus membangun. Kita di sini karena dirintis oleh Bung Karno. Kita di sini diteruskan oleh Pak Harto, terus oleh Pak Habibie, terus Gus Dur, terus Megawati, terus SBY, terus oleh Pak Jokowi, dan harus diteruskan selanjutnya, saudara. Siapapun presidennya, karena bukan presiden, bukan satu orang yang membangun negara. Presiden didukung oleh semua komponen, seluruh bangsa berjasa untuk membangun negara ini. Harus kita ingat itu, dan kondisi bangsa kita harus diakui semakin baik.
Hari ini kita tergolong ekonomi ke-16 di dunia. Dari 200 negara kita ekonomi ke-16. Dan semakin tahun semakin baik. Diperkirakan dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan jadi ekonomi ke-10, ke-9, bahkan menjelang Indonesia Emas tahun 2045, kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Bukan kata kita, kata pakar-pakar dunia. Saya juga kaget. Bisa nggak kita bayangkan kita nanti lebih kuat, lebih makmur dari Jerman, dari Jepang. Jadi saudara-saudara, inilah pengorbanan para pejuang. Karena mungkin pada saat seperti itu kita tidak tahu kita berada di mana. Apa kita bisa melihat atau tidak bisa melihat. Tapi yang jelas dalam hati kita, itulah yang kita cita-citakan. Indonesia terhormat, Indonesia kuat, Indonesia makmur, seluruh rakyat Indonesia dapat penghidupan yang baik, tidak ada kemiskinan di bumi Indonesia, tidak selalu orang Indonesia harus berjuang dengan UMR dan sebagainya. Ini perjuangan kita dan ini jelas kita menuju ke sana. Saudara-saudara sekalian, kita telah berhasil di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengatasi suatu bencana yang luar biasa, ya, pandemi COVID-19 dahsyat, bisa dikatakan menghentikan pembangunan ekonomi di seluruh dunia selama 3 tahun. Kita termasuk negara yang paling cepat mengatasinya. Dan kita diakui oleh WHO, PBB dan sebagainya. Padahal di awalnya mereka anggap kita pasti kolaps. Di awalnya hari-hari pertama keluar di televisi CNN dan sebagainya. The Indonesian health system on the verge of collapse. Ternyata kita tidak collapse. Kita malah salah satu negara yang paling cepat mengatasi. Kenapa? Karena kita bisa bersatu. Kuncinya adalah tadi, bersatu, rukun, kompak, bisa kerjasama. Saya kira itu dari semua kajian strategis internasional, mereka sudah menganggap Indonesia pasti menjadi negara yang sangat kuat, makmur. Tapi ada syarat. Nah itu, ini kata-kata mereka. Syaratnya adalah, ya, can the Indonesian elite work together? Nah, itu. Ya. Apakah elit Indonesia bisa bekerja sama? Bisa kompak, bisa rukun? Ini yang harus kita perjuangkan. Apapun partai politik, apapun latar belakang, apapun asal usul, kita harus kerjasama, kita harus kompak, kita harus rukun untuk menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Dan karena kondisi semakin baik, saya akan perjuangkan, saya akan usulkan ke Presiden untuk kita coba memperbaiki kondisi-kondisi veteran dimanapun, saudara-saudara sekalian. Saya kira demikian dari saya. Sampaikan salam hormat kepada Ketua Umum LVRI, penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian, kepada LVRI, dan nanti mungkin kita akan pikirkan langkah-langkah untuk bagaimana kita bisa
menempatkan LVRI dengan posisi yang seharusnya ditempatkan, karena jasa-jasa para veteran luar biasa. Bahkan para veteran generasinya 45, generasinya Slamet Riyadi ini, begitu mereka selesai perang, apa yang mereka lakukan? Yang masih muda pada berangkat sekolah semua. Sisanya mereka membangun sekolah-sekolah dimanapun. Sekarang ada Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Surabaya, di Jogja, di Jakarta. Belum lagi begitu banyak SMA, STM yang mereka bangun, yang sekarang masih ada. Itulah prestasi para veteran. Mereka hanya ingin Indonesia terhormat, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera. Itu yang mereka cita-citakan. Karena itulah saya hargai perjuangan saudara-saudara. Dan hari ini terima kasih saudara undang saya. Tadinya saya berpikir, loh, markasnya LVRI di Jakarta, kok bikin peringatan di Solo? Terima kasih saya diundang ke Solo. Terima kasih saya diingatkan peran Solo dalam perang kemerdekaan kita. Selamat berjuang. Kobarkan terus semangat merah putih. Wariskan terus nilai-nilai kepada anak-anak yang akan datang, generasi yang akan ambil alih dari kita, untuk meneruskan Indonesia yang selalu patriotik, selalu berjuang untuk rakyat Indonesia hidup dengan baik dan menjadi bangsa yang terhormat, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Selesai. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan. Kami mohon berkenan untuk tetap di tempat Bapak. Perwakilan tanda kehormatan. Mundur ya. Mundur ya. Dengan kepada kameramen untuk menetapkan tempatnya. Di pasar membeli kursinya kayu berwarna kuning langsat. Perjuangan pahlawan tak akan pernah mati, pasti akan terkenang sepanjang masa. Selamat merdeka Republik Indonesia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian ya. Untuk masuk ke program, kita akan mengenal sikap sempurna dengan juga sikap bela negara dan sikap sempurna. Oke, persiapan Bapak izin. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Siap. Sudah.
Siap, sudah Bapak. Terima kasih banyak Bapak Menteri Pertahanan dan kepada para undangan. Apa sama saudara? Tambah pulang. Siap. Langsung 96. Siap, sudah. Betul, dari level sudah Pak, kamu bisa hadir. Baik untuk bersama. Kalau pernah interaksi, saya lihat sendiri jenderal masyarakat itu maju lepas senjata di tengah-tengah, langsung datang jenderal. Sampai betul bersama jenderal. Saya ada di Freeport waktu itu. Siap. Jenderal pada itu maju ke buat perbandingan semangat. Bila kalian adalah suku-suku perang semua, kalian harus berani bisa menghadapi. Sama singkat malam-malam hari jenderal pakai sal di leher. Saya maju tanpa belakang. Siap. Saya lihat sendiri waktu di lapangan. Siap, jenderal sama Pak Kutum. Untung mereka nggak bunuh saya. Pak. 1, 2. Bentar, Pak. Terima kasih. Jenderal. Bang, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Pak. Terima kasih untuk kita. Saya juga sama-sama sudah. Mas sudah Mas. Siap. Makasih ya Mas. Siap Pak. Ayo Pak. Nanti kapan-kapan. Mana keluar? Dari Kemusuk. Oh, Kemusuk. Alhamdulillah. Sambil menunggu. Tempat. Dulu di mana? Madiun. Jawa Timur. Taruh. Ya. Nah, pas Berikan. Sekarang di sini. Jogja. Dari Semarang. Bicara. Tolong. Dari Jogja. Mohon izin. Siap. Foto bareng jenderal. Pak, mari Pak, foto Pak. Cepat. Siap. Siap. Ya, awas minggir Pak, gantian. Siap. Ayo. Saudara coba, Pak. Foto Pak. Oke. Terima kasih. Baru saja kita melaksanakan peringatan Hari Veteran Nasional 10 Agustus dan dilaksanakan di Solo karena waktu itu peristiwa pertempuran 4 hari 4 malam di Solo mulai 7 Agustus itu adalah dalam rangka menunjukkan bahwa RI kita, NKRI Republik Indonesia itu kuat, tentaranya kuat. TNI waktu itu melaksanakan ofensif terakhir di Solo. Karena itu ditetapkan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional dan kali ini diadakan peringatan di Kota Solo
kemudian berbagai kegiatan terus dilaksanakan, antara lain napak tilas ke tempat-tempat peristiwa pertempuran itu. Juga ada program ceramah-ceramah pewarisan nilai-nilai jiwa dan semangat nilai-nilai 45 kepada perguruan tinggi yang dirintis di stasiun. Jadi ini adalah kegiatan FRI, dan ini peran FRI, yaitu pewarisan nilai-nilai karakter bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang punya karakter kuat, bangsa yang cinta tanah air, bangsa yang punya semangat berkorban untuk bangsa dan rakyat. Itu tekad kita, dan saya sampaikan tadi, masa depan kita bagus. Yang penting kita rukun dan kompak dan bersatu selalu. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Ini kan PN Selandia Baru udah ngomongin untuk pembebasan pilot, Pak. Oke, ngapunten ya, ayo kita jalan ya. Ngapunten ya, Pak. Awas jatuh ya, Pak. Pak izin terkait PN Selandia Baru yang sudah segera dibebaskan, Pak. Oke, Mas. Terima kasih.